Baik, saudara, sudah dijelaskan lengkap gitu ya untuk pertemuan hari ini. Karena kami bersepuluh ini sibuk semua, jadi kami bagi tugas bikin 3 grup. Nah, hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengan dengar pendapat. Tadi sudah dijelaskan. Besok insya Allah kita ada lagi pagi di sini juga kan. Pagi itu dengan tokoh-tokoh pers, bos-bos Anda ini besok. Kita mau dengar pemret sama Aji dan apa? Ikatan Jurnalis. Jadi itu pagi, kemudian siang seperti sekarang itu giliran para aktivis dan juga lawyer ya, LSM yang bergerak di bidang pertambangan. Wah, itu seru itu, konflik agraria dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sore. Intinya saudara-saudara, 2 hari ini dan mudah-mudahan nanti sampai Kamis Rabu ya, minggu depan ada lagi sampai tanggal 9 Desember. Nah, sesudah itu baru kami akan mengadakan rapat-rapat internal untuk menentukan pilihan-pilihan sikap dalam rangka policy reform, reformasi kebijakan yang terkait dengan kepolisian. Ada nanti yang berkaitan dengan masalah-masalah operasional, ada yang berkaitan dengan policy ke depan. Panjang menyangkut soal policy ke depan yang terkait dengan keharusan mengubah undang-undang. Nah, ini kita akan advokasikan menjadi rancangan undang-undang. Tapi sepanjang itu hanya masalah-masalah operasional atau aturan internal, nah itu nanti akan kami rekomendasikan ke dalam, di mana Kapolri adalah salah seorang anggota Komisi Percepatan Reformasi ini. Nah, kalau yang pertama tadi kami harus laporkan kepada Presiden untuk diputuskan. Yang kedua ini kami rekomendasikan langsung untuk operasional. Misalnya ada peraturan Kapolri yang perlu diubah, nah itu bisa kita sampaikan secara internal. Atau ada tindakan-tindakan yang harus dioperasionalkan sesudah kita diskusikan bersama di komisi. Begitu kira-kira saudara-saudara cara kami bekerja. Mudah-mudahan sampai tanggal 9 Desember ini udah selesai semua. Nah, selama itu kami mohon bantuan, dukungan saudara-saudara untuk menginformasikan kegiatan yang kami lakukan ini kepada masyarakat luas. Dan tentu kalau mau tanya nanti sendiri-sendiri boleh. Pak Yusril sendiri, saya sendiri, Pak Dokiri, Pak Jenderal Badrudin Haiti atau Pak Mahfud, boleh tanya, baik sebagai pribadi maupun atas nama anggota. Kami sepakat boleh kita menyampaikan informasi, tapi pendapat atas nama institusi komisi belum ada. Baru nanti bulan kedua sesudah kami ambil keputusan bersama. Begitu saya rasa. Terima kasih ya. Cukup. Izin Pak, saya Habibi dari portalmerdeka.com. Beberapa waktu lalu kan Wakapolri di DPR sempat bilang banyak Kapolsek, Kapolres hingga Dirkrimum ini underperform. Nah, Kapolsek ini terutama dari PAG. Kebetulan di sini kan juga ada Pak Ahmad Doviri sebagai mantan Wakapolri. Nah, ini bagaimana nih? Apakah masuk pembahasan dari tim reformasi Komisi Percepatan Polri ini atau gimana? Sama diakui juga kalau masyarakat itu lebih percaya, lebih cepat lapor ke Damkar dibanding ke polisi. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah itu diakui oleh Wakapolri sendiri di hadapan anggota Dewan DPR? Nah, itu gimana? Terima kasih Pak. Ya, hal yang sifatnya operasional begitu, itu tentu kan bisa langsung diambil tindakan oleh Kapolri secara internal. Ya kan bisa saja kita bahas di komisi, tetapi
bisa juga itu langsung, karena itu menyangkut kewenangan internalnya polisi, gitu ya. Tapi satu hal yang harus dicatat, Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu. Dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers, menggambarkan bahwa pimpinan kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah. Jadi dia tidak denial, tidak menolak gitu loh. Bahkan dia mengungkapkan sendiri banyak masalah. Maka saudara-saudara, saya berharap kita harus ya berhusnuzon, positive thinking bahwa polisi sungguh-sungguh sudah siap untuk melakukan perbaikan, dan itu juga tercermin di Komisi Transformasi Internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insya Allah langsung dikerjain. Itu loh, itu ya. Jadi optimis saja bahwa selama 3 bulan ke depan ini akan ada perbaikan. Nah, tapi tadi juga banyak yang menyarankan, ya kan, saya lupa tadi, bahwa reformasi kepolisian ini ya baru pintu awal, karena semua lembaga-lembaga penegak hukum harus dievaluasi semua, gitu loh, termasuk advokat, kejaksaan, kehakiman, itu bahkan keseluruhan sistem ketatanegaraan kita perlu evaluasi sesudah 27 tahun reformasi. Nah, cuma kan kita mulai dari polisi dulu. Insya Allah mudah-mudahan dari gelagat sikapnya Bapak Presiden memang ada ya keinginan untuk ada perbaikan yang lebih menyeluruh, dan mulai dari polisi. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum. Cukuplah ya. Menyentuh sampai kurikulum Polri nggak sih, Prof? Nanti tim reformasi Polri ini, karena yang paling pendidikan ya tadi dibicarakan, nanti akan kami bahas. Termasuk kurikulum. Ya, misalnya ada usul demilitarisasi kurikulum pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ya nanti kita bahas. Ya sumbernya yuk masuk dari tadi aja, dari Yulis Ibrani aja yuk. Oke, makasih.